Ya, salam, selamat pagi para sahabat pelayanan. Ya, kita berjumpa lagi ya di video saya yang ke-10. Ya, dan saya percaya pada pagi ini kita semua sangat diberkati ya oleh kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan pada ya setiap waktu di dalam kehidupan kita keseharian. Ya, dan saya difahamkan ya PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan ya telah dilanjutkan sehingga ke 9 hari bulan 6 ini. Dan saya percaya ya ada sebahagian daripada kita yang sudah mulai bekerja dan ada juga yang belum mulai bekerja. Dan saya percaya juga ya kita semua sudah berada di dalam keadaan yang ya baik, dan saya percaya juga ya kita masih kuat di dalam pelayanan walaupun rumah-rumah ibadah belum dibenarkan lagi untuk beroperasi, walaupun saya dengar ada segelintir rumah ibadah yang uh, sudah bermula tapi hanya beberapa orang saja ya untuk ibadah doa ya pelayanan kecil maksudnya. Jadi keseluruhannya ya belum dibenarkan lagi pihak pemerintah. Ya, jadi kita terus bersabar dan berserah kepada Tuhan supaya semuanya akan dipermudahkan di masa yang akan datang, dan kita berdoa supaya ya pada 9 hari bulan 6 ini ya kita percaya supaya ya tidak dilanjutkan lagi lah. Ya, dan yang paling penting ya akan berakhir atau jangkitan COVID-19 ini tidak akan berlaku lagi lah di Malaysia ini. Ini harapan kita sebagai orang percaya untuk negara yang kita kasihi ini. Haleluya. Oke, pada pagi ini para sahabat pelayanan yang ingin mengikuti video saya ini, ya, mari kita buka di Injil Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai ke-4. Kita ada 4 ayat pada pagi ini. Ya, pagi ini saya akan mengupas tentang perihal bersedekah. Ya, perihal bersedekah ataupun perihal memberi. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa pada pagi ini yang pertama-tama sekali kami mensyukuri Tuhan, karena sehingga ke hari ini penyertaan-Mu sungguh baik. Ya, Engkau memperlengkapi, mempercukupkan semua keperluan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami tidak akan terhenti di sini. Walaupun ya ada masalah yang berlaku dalam kehidupan kami, khususnya dalam negara kami, yang akan mengekang pergerakan kami Tuhan. Tapi kami percaya pelayanan-Mu akan diteruskan, baik pelayanan dalam rumah, lawatan dalam keluarga, dan juga apa sih yang kami mau lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Jadi pada pagi ini bantu, tolong hamba-Mu ini Tuhan, beri hikmat, albudi dan pengetahuan, supaya firman-Mu yang disampaikan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, terutamanya para sahabat pelayanan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, pada pagi ini
tema kita adalah perihal bersedekah. Jadi saya akan mengupas tentang bersedekah, karena kita percaya bersedekah merupakan salah satu daripada pelayanan orang percaya. Dan sehingga ke hari ini bersedekah, ataupun dalam arti kata lainnya berbelas kasihan. Tapi ada dua makna di sini. Ya, berbelas kasihan itu yang pertama, adakah kita berbelas kasihan dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan adakah kita berbelas kasihan dengan tujuan supaya kita dikasihani? Ya, atau dalam arti kata lainnya, kita mendapat pujian daripada itu dan kita mendapat sesuatu habuan yang bersifat kepentingan pribadi. Jadi kita akan menggali firman Tuhan. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sesuai dengan talenta yang saya ada pada pagi ini untuk Anda semua yang sedang menonton video ini. Ayat yang pertama, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, ini nasihat Tuhan Yesus kepada guru-guru Taurat. Orang-orang agama, ya, orang-orang agama atau orang-orang politik di masanya. Ya, seringkali di zaman orang-orang yang terkemuka di masa itu, apabila mereka melakukan kewajiban agamamu, apabila mereka melakukan kewajiban agamanya di hadapan orang, satu tujuan mereka supaya dilihat. Nah, kalau dilihat itu berarti kan mereka memiliki tujuan yang tersendiri. Jadi kita juga harus paham di sini, memiliki tujuan yang tersendiri ini ada banyak maksudnya di sini. Ya, dan saya percaya Yesus juga memahami apa yang sedang berlaku situasi di masa itu. Ya, kenapa mereka mau dilihat orang apabila mereka mau melakukan kewajiban agama? Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kewajiban agamamu. Ya, jadi siapapun kita adalah orang politik, hamba Tuhan, kita adalah ketua kampung, dan siapapun kita, ataupun kita adalah masyarakat biasa, sebenarnya ia mewakili semua orang. Ya, sebab ia bersifat agama. Ya, sebab apabila melakukan sesuatu kewajiban, terutama yang bersedekah ini, ia sudah ada sifat agama di situ. Sebab agama mengajarkan tentang memberi atau bersedekah. Ya, tapi ini sebenarnya kan dia ada dua makna. Ya, ada dua makna. Ia bersifat moral pun boleh dipikir seperti itu. Ya. Dan ia bersifat ajaran agama pun boleh dipikir seperti itu. Ya, sebab banyaknya orang yang tidak mengenal Tuhan, maksudnya daripada kepercayaan-kepercayaan yang lain, ya, pun boleh beranggapan ini seperti sifat moral. Kebaikan seseorang itu untuk melakukannya kepada seseorang yang lain yang memerlukannya. Ya, jadi dia ada beberapa fungsi tentang memberi atau bersedekah yang dilihat orang ini. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini ini, ia merujuk kepada agama, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi guru-guru Taurat, orang-orang Farisi ini melakukan kewajiban bersedekah ini karena agama mereka. Ya, karena agama mereka atau kewajiban agama mereka. Nah, sebab itulah mereka melakukan sedekah-sedekah ini. Karena dengan tujuan bersifat agama. So, agama mengajarkan mereka untuk melakukan pemberian kepada seseorang. Tapi apa kata Tuhan Yesus di sini? Adakah kita melakukan sedekah itu atas sebab-sebab tertentu? Salah satu daripadanya karena ia bertujuan supaya sedekah kita itu dipuji orang, atau kita sendiri dipuji orang, dihormati, disegani, karena dipandang sebagai orang baik. Ataupun
Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Kita bersedekah disebabkan Tuhan, disebabkan ajaran agama, atau kita memang orang yang memiliki belas kasihan. Kita tak boleh tengok orang yang susah. Apabila kita merasakan kita mampu dan kita ada untuk berbagi kepada orang itu, kita menolongnya. Nah, ada dua sifat di sini nih. So, firman Tuhan mengatakan di sini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upahmu dari Bapamu yang di surga. Ya. Jadi intinya di sini, apabila kita menolong orang bersedekah, ya bersedekah, ya tak perlulah diumumkan, ya ditunjukkan dengan tujuan yang supaya kita dipuji orang, untuk kepentingan pribadi, maksudnya untuk kepentingan pribadi. Sebab kalau kita melakukan sedemikian rupa, sudah pasti kita tidak akan memperoleh berkat daripada Tuhan itu sendiri. Karena kita lakukan untuk diri kita sendiri dan kita bukan lakukan untuk Tuhan. Sebab itulah Yesus memberi nasihat kepada di sini, jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ya. Karena apabila dilihat mereka, berarti ya orang sudah memuji kita. Ya, orang sudah macam memberi berkat kepada kita. Ya, ini dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, memberi berkat kepada kita. Kita diagung-agung, diangkat. Dan itu sudah menjadi berkat. Dan hal sedemikian rupa, Tuhan tidak akan memberi berkat lagi kepada kita. Sebab Yesus selalu berkata kepada para muridnya, engkau sudah diberkati dengan apa yang engkau lakukan. Nah, maksudnya dia sudah mendapat berkatnya. Ya, dan dia tidak mendapat berkat daripada Tuhan. Tapi itu melihat kepada motif bagaimana. Ya. Sebab di zaman ini, sebagai contoh, kumpulan NGO yang memberi sedekah itu, ya, kadang-kadang kita tidak tahu siapa mereka. Tapi tiba-tiba datang beras di rumah kita, ya, di rumah kita, datang makanan-makanan dan sebagainya. Kita tidak kenal pun mereka. Tapi ada orang yang mengantar ini. Dan mereka mengambil gambar kita. Kenapa mereka mengambil gambar kita? Ya, supaya sebagai bukti. Nah, ada orang yang sampai dia upload atau dia masukkan, dia post dalam Facebook. Ya, dari situlah bermacam-macam timbulnya pemikiran orang. Ya, orang akan beranggapan si pemberi ini ya menunjuk-nunjuk, ya minta dipuji, minta dihargai, diagung-agungkan dan sebagainya. Tapi sebenarnya berpikiran saya seperti inilah, terlalu mudah lah. Apapun yang dia lakukan itu, benar atau salah, itu hak dia dengan Tuhan. Ya, tak kira dia famouskan diri dia sebab dia sudah bersedekah dan sebagainya supaya dipuji orang dan sebagainya. Itu dia dengan Tuhan. Nah, yang kita pandang positif di sini, positif, yaitu dia sudah melakukan pekerjaan dia. Dia sudah melakukan amalan agama dia. Kalau dia seorang beragama, kalau dia adalah orang yang melayani dan sebagainya, dia sudah melakukan pekerjaan pelayanan dia. Ya, benar atau tidak tujuan dia itu dia dengan Tuhan. Kita tiada kuasa untuk menghakimi dia, mengkritik dia dan sebagainya. Tak kiralah adakah dia hamba Tuhan, dia adalah orang politik, orang kenamaan dan sebagainya. Apabila dia masukkan dalam Facebook, ya memperkenalkan dirinya dan memberitahu apa yang dia lakukannya, itu hak masing-masing. Itu bagi pandangan pribadi saya. Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini ini, ya, kewajiban agamamu di hadapan supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya, terus terang saya katakan, mereka sudah mendapat upah mereka.
sekiranya mereka dipuji orang, disembah-sembah, dihormati, disegani dan sebagainya untuk mempermuliakan mereka. Mereka sudah mendapat berkatnya. Tapi pada masa yang sama kita juga tidak boleh ya menghakimi mereka bahwa mereka ini tidak dapat hak di surga lagi, tidak mendapat berkat daripada Tuhan lagi. Sebab kita juga harus pikir, ya, benar atau tidak apa yang dilakukan itu hak dia dengan Tuhan. Tetapi apabila dia dipuji orang membalas balik kebaikan yang dia lakukan, itu juga merupakan berkat. Orang mengagung-agungkan dia itu juga merupakan berkat. Berkat. Ya, itu cara saya berpikir kepada orang yang sedemikian. Dan sebab itulah, ya, bagi pandangan saya harus mengkaji perkara ini. Ya, karena orang yang ambil gambar dekat Facebook itu, saya percaya mungkin salah satu daripada dibuat bukti bahwa orang itu sudah melakukan pekerjaan dia. Ya, pada masa yang sama, mungkin dia sudah melakukan pekerjaan dan itu merupakan bukti kepada NGO-NGO. Ya, yang telah menyalurkan bantuan itu dan diuruskan oleh orang-orang tertentu. Ya, seperti orang gereja, ya, orang kenamaan atau sesiapa sajalah yang mengurus bantuan tersebut. Itu merupakan bukti bahwa mereka sudah melakukan pekerjaan itu. Oke. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, apa kata Tuhan Yesus? Yesus tidak mengatakan di sini itu adalah dosa. Karena dia dipuji orang. Ya, tapi pada masa yang sama, apabila ia melakukan itu dengan tujuan motif yang tidak benar, ya ia sudah mendapat berkat daripada orang. Dan Tuhan tak perlu memberkati dia lagi. Ya, karena dia melakukan untuk kepentingan pribadi. Ya, saya juga tidak berani mengatakan ini itu merupakan dosa karena orang melakukan itu. Ya, dan tidak mendapat berkat daripada Tuhan. Ya, jadi kita juga harus ingat. Ya, sebab apa yang kita lihat di sini, orang ini sedang bersedekah. Walaupun mungkin dia dianggap munafik. Ya, mungkin dia dianggap munafik oleh segelintir orang. Ya, kalau di zaman Tuhan Yesus ini, kalau jenis-jenis orang seperti ini memang dianggap munafik. Dianggap orang pendosa dan berdosa. Ya, karena dia melakukan sedekah ini dengan tujuan supaya dia dihormati, diagung-agungkan. Ya, dan dia melakukan di rumah-rumah ibadah dan dia melakukan di lorong-lorong. Ya, supaya dipuji orang. Ya, supaya dia dimuliakan oleh orang. Dan itu boleh menaikkan nama dia. Ya, sekiranya kalau orang itu hidupnya adalah orang yang berada di tempat yang tinggi, dan apabila itu dilihat orang, dia sedang melakukan kebaikan atau kebajikan seperti ini, ya, dia akan mendapat yang terbaik di mata orang. Nah, ini dilarang oleh Tuhan Yesus dan diajarkan kepada murid-muridnya. Ya, di zaman itu diajarkan kepada murid-muridnya. Karena ia tidak memuliakan nama Tuhan, tapi lebih memuliakan pribadi. Dan ia bersifat kepentingan pribadi. Ya, tetapi saya tidak berani mengatakan ini bahwa ini merupakan satu dosa. Ya, merupakan ini satu dosa. Karena dia melakukan kebajikannya untuk kepentingan pribadinya. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, mereka sudah mendapat upahnya. Dari apa yang mereka lakukan itu. Mereka dipuji orang, ya, dibalas baik kembali sebab dia berbuat seperti itu. Ya, walaupun tujuan dia itu menunjuk-nunjuk ataupun tujuan dia itu ya dengan motif yang tidak bagus, ya mungkin dia adalah orang politik, orang agamawi, ya orang pembesar-pembesar dan sebagainya. Sebab di zaman Yesus pun orang-orang seperti inilah yang melakukan perkara ini. Ya, dan sebab itulah Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya supaya ini tidak dilakukan oleh orang-orang percaya. Ya. Jadi ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu,
apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan. Ayat keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Ya, jelas di sini bahwa Yesus mengatakan apapun sedekah atau kebajikan yang kita lakukan haruslah tersembunyi, ya, di muka umum. Ya, tersembunyi di muka umum, bukan tersembunyi dengan orang yang kita bantu itu. Ya, takkanlah kita jumpa dengan orang itu, kita tutup muka, kita pakai topeng supaya kita takut kita dikenali dan sebagainya. Karena ada juga orang yang seperti ini. Ya, dia tidak mau dikenali, dia mau memberkati orang lain. Ya, atau dia pakai orang tengah dan sebagainya. Tapi percayalah, berkat itu adalah berkat yang sama. Ya, orang nampak kamu atau tidak, berkat yang sama kamu perolehi. Yang Yesus larang di sini ini, apabila kita memberi sedekah, kita umumkan, kita beritahu satu kampung, kita beritahu satu dunia bahwa kita ini orang baik, kita sudah melakukan ini dan sebagainya. Nah, itu yang Yesus larang. Kenapa Yesus melarang itu? Ya, sifat-sifat seperti itu sebenarnya bersifat kepentingan pribadi dan bukan kepentingan Tuhan. Selalunya yang bersifat kepentingan pribadi ini tidak akan memuliakan nama Tuhan, karena di belakang mereka tiada kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Tapi mereka hanya berpura-pura baik di hadapan orang karena dilihat orang. Mereka tidak takut dengan Tuhan, sebab Tuhan tak nampak mereka. Mereka berpikiran seperti itu. Tapi bagi orang yang benar hidup dia memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dan dia memiliki iman yang benar, tunduk dan takut akan Tuhan, ya, dan apabila dia melakukan hal itu, dia tahu Tuhan nampak dia. Nah, ini tidak akan melakukan kesalahan. Tetapi kalau orang yang bersifat seperti ini nih, dia hanya takut dengan masyarakat, takut dengan orang, takut dengan pembesar-pembesar yang ada dalam dunia ini, percayalah, kemungkinan besar mereka tidak akan takut dengan Tuhan. Dan sebab itulah mereka boleh menipu seperti ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ini sebenarnya merujuk kepada guru-guru Taurat, orang-orang besar agamawi di zaman Tuhan Yesus. Dan mereka semua ini apabila memberi sedekah, ya, mereka selalu, ya, mau dilihat orang, di semua orang, supaya mereka dipuji-puji. Ya, tapi sebenarnya dalam konsep pemberian di zaman ini, ya, kita pun paham akan perkara-perkara yang sedemikian rupa. Ya, jadi apabila kita memberi sedekah, ya, menolong orang itu, biarlah kita dengan orang itu saja. Tak perlulah kita tutup mata kita. Dan kalau kita tidak mau perkara itu diketahui oleh orang lain, tak perlu kita masuk Facebook, ya, dan beritahu dengan orang ini perkara ini kita dorang saja. Saya menolong kamu, jangan beritahu dengan orang lain, supaya saya diberkati oleh Bapa kita yang di surga. Begitu. Jadi kalau kamu mau menolong dengan, ya, lebih baik lagi, supaya tak seorang pun tahu itu hak kamu juga. Ya, macam tiba-tiba beras sampai di rumah kita, makan sampai rumah kita, tidak tahu siapa yang memberinya. Ya, itu pun boleh juga. Ya, tapi sekurang-kurangnya tulislah satu nota di situ. Ya, saya tidak beritahu nama saya tidak tunjuk muka saya, tapi ini beras boleh dimakan, tiada racun. Makanan ini semua tiada racun, makanan semua ini. Ya. Jadi kita beritahulah info-info tentang barang yang kita beritahu itu, supaya orang tidak takut-takut, tidak was-was untuk mengambilnya. Sebab kita terlalu kudus, ya, kita tidak mau tahu orang tuh, kita tidak mau orang tuh tahu tentang diri kita, itu pun boleh. Tidak jadi masalah, itu hak masing-masing. Tapi pada masa yang sama kita berhenti menghakimi. Ya, sikit-sikit kita jumpa dekat Facebook, ada orang menunjuk-nunjuk, ya, kelihatannya seperti menunjuk, ya, sedang memberi sedekah dan sebagainya, ya, terus kita berpikiran negatif dengan dia, orang ini begini-begini dan sebagainya. Hati-hati, ya, buruk, betul atau salah, apa yang dia buat itu hak dia dengan Tuhan. Ya, jadi yang kita hargai dan kita hormati sekarang ini adalah kebajikan-kebaikan yang sedang dia lakukan itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Niat dia itu tiada seorang pun tahu, itu dia dengan Tuhan. Nah, ini perihal tentang memberi
sedekah. Nah, sebab itulah Yesus dia memberi nasihat kepada murid dia. Apa yang dilakukan oleh guru-guru Taurat, oleh orang-orang Farisi yang dianggap munafik di zaman itu. Sebab mereka memiliki sikap seperti ini. Mereka tidak mau rugi apabila bersedekah. Mereka harus mendapat balik upah dia itu. Berbentuk pujian. Ya, supaya mereka diangkat-angkat dan sebagainya. Menaikkan nama dia. Ya, menaikkan nama dia. Atau darjat dia, kasta dia sebagai orang yang besar dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini dilakukan oleh orang-orang yang ada nama di zaman itu. Tapi di zaman sekarang ini orang-orang kecil pun boleh melakukannya. Nah, sekarang ini zaman canggih. Orang kecil pun dianggap orang besar sebab dia pandai berlakon, dia pandai melakukan seperti ini. Ya, di zaman ini. Nah, sebab itulah di zaman ini apabila kita melakukan sedekah, ya kita harus menghindari perkara-perkara yang berkaitan yang melanggar ajaran Tuhan Yesus itu sendiri, seperti mana yang diajarkan kepada muridnya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya beritahu di sini, ya mudah saja. Kalau kita tidak mau dikenali oleh orang karena kita adalah orang baik, kita beranggapan kita baik, kita beranggapan kita dihargai, dihormati Tuhan, dan kita paham akan firman Tuhan ini, ya, dan itu pemikiran kita, oh kalau saya lakukan ini, saya dapat berkat sekian-sekian. Mudah saja. Ya, segala pemberian jangan Facebookkan, jangan beritahu dengan orang melalui WhatsApp apa saja. Hanya kamu dengan orang, hanya saya sebagai contoh, hanya saya dengan orang yang saya tolong itu, kami dorang saja, sudah. Yang penting dia tahu apa tujuan saya, apa niat saya menolong dia dan sebagainya. Ini sudah cukup bagus. Jangan saja kita mau menolong orang itu kita sembunyi, baling beras dekat rumah orang dan sebagainya. Hati-hati juga. Walaupun kita tidak mau dikenali orang sebab kita mau berkat daripada Tuhan, ya kelihatannya tidak ikhlas seperti itu. Ada orang menolong seperti ini. Ya, saya pernah tengok dalam Facebook. Ini daripada jabatan kemasyarakatan mana. Dia goreng ayam apa semua, dia bagi makan semua orang. Kelihatan baik. Tapi makanan itu tidak berapa bersih. Ada kuku ayam di dalam dan sebagainya. Jadi hati-hati juga. Dalam kelihatan baik itu ada ketidakjujuran di situ. Ya, jadi yang memberi sedekah, yang memberi ini pun harus jujur juga. Kejujuran itu penting juga sebenarnya. Dilihat orang atau tidak itu bagi pandangan pribadi saya itu kedua. Yang penting kejujuran, harus benar. Apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. So, kalau kita melihat Tuhan Yesus itu sendiri, bukan semua perkara Yesus sembunyikan. Ada perkara Yesus beritahu kepada orang, ini harus beritahu kepada keluargamu. Untuk menyelamatkan mereka. Untuk bersaksi tentang apa yang saya lakukan kepadamu. Kamu sudah disembuhkan. Nah, ada perkara Yesus melakukan kebajikan, menolong seseorang itu jangan beritahu kepada orang lain. Itu juga ada sebab dia. Kenapa Yesus melakukan itu? Mungkin salah satu daripada sebab dia, Yesus mau menyelamatkan orang itu supaya tak dibunuh. Atau Yesus mau menyelamatkan diri dia. Supaya pelayanan dia tidak diganggu. Supaya pelayanan dia dapat berjalan dengan baik. Kan masa itu berada dalam krisis. Yesus menjadi perhatian umum. Terutamanya pada guru-guru Taurat, orang-orang kerajaan, orang-orang politik. Sebab Yesus sudah terkenal. Yesus tidak memperkenalkan diri dia, tapi orang yang memperkenalkan dia. Jadi ada setengah-setengah perkara kebajikan, ya pertolonganlah. Sebagai contoh, pertolongan Yesus lakukan harus diberitahu kepada orang lain sebagai kesaksian untuk menyelamatkan orang lain. Ada setengah-setengah Yesus memberitahu kepada orang, jangan beritahu kepada orang lain. Jadi ada sebabnya itu. Menyelamatkan orang itu, Yesus juga menyelamatkan diri dia. Nah, ini merupakan kebajikan dua perkara yang harus kita pikir juga. Jadi kalau kita nampak orang post dekat Facebook untuk melakukan kebajikan, ya kita jangan hakimi dulu, kita jangan pikir pendek. Orang yang menunjuk-nunjuk lah, berlagak lah macam-macam, tak boleh dulu, nanti dulu. Ya, sebab kita tidak tahu apa yang sedang dia lakukannya. Ya mungkin itu sedang dia bersaksi. Dia memberitahu kepada semua orang bahwa Yesus baik dalam hidup dia, bahwa dia diberkati. Itu sebab dia bersedekah, itu sebab dia menolong orang lain. Dia sedang bersaksi, dia sedang memberitakan Injil dan kebaikan Tuhan. Itu juga erti dia.
Ya, so firman Tuhan ini bukan ini saja harus kita kutip. Ada banyak lagi tentang memberi sedekah. Dari segala sudutnya itu juga harus dipikirkan. Ya, jadi tidak boleh pikir singkat. Karena ada orang mencopot firman Tuhan itu dijadikan sebagai patokan, sebagai hukum yang tak boleh diubah. Padahal Alkitab ini tebal. Ada banyak perintah di dalamnya yang harus dipelajari semua. Ya, begitu. Jadi inilah firman Tuhan kita pada pagi ini tentang perihal bersedekah. Terima kasih karena menyaksikan atau menonton video ini atau menyertai. Ya, terima kasih dan Tuhan memberkati kalian.